Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurlaili dengan NIM 4011900022, kelas Ekonomi Syariah A, dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya mendapatkan tema tentang transfer. Langsung saja. Transfer, pengertiannya merupakan salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia menjalankan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain, seperti perusahaan, lembaga, atau perseorangan, di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri. Dasar hukum transfer ada 3. Yang pertama, Al-Quran, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23 PBI/2012 tentang transfer dana. Selanjutnya, macam-macam. Yang pertama, sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Yang kedua, sistem keriling. Menurut Kamus Perbankan adalah perhitungan antar peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan syarat-syarat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama, pihak pengirim atau remitter transferor, pihak yang diminta atau memberi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Yang kedua, pihak bank pengirim atau remitting bank. Transferor bank adalah bank di tempatnya pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditentukan. Yang ketiga, pihak penerima atau beneficiary transfer adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim. Yang keempat, pihak bank pembayar atau paying bank adalah bank yang akan membayar atau di kota lain atau di tempat rekening bank penerima. Yang terakhir adalah pihak bank membayar kembali atau reimbursing bank. Selain dari bank pengirim dan bank pembayar, terlibat juga bank lain yang disebut anak pembayar kembali atau reimbursing bank. Selanjutnya adalah kritik terhadap undang-undang atau peraturan tentang transfer. Berikut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Penyelenggara transfer dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia, bukan bank, yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Dana di sini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana adalah uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain. Kritikan saya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 5, Pasal 54 dan 56
yang menyatakan setiap penyelenggara yang terlambat menyelenggarakan perintah transfer dana bertanggung jawab membayar jasa, bunga, atau kompensasi atau keterlambatan tersebut kepada penerima. Apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Jika tidak, maka wajib membayar jasa bunga atau kompensasi kepada penerima. Kepastian dan penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima akhir, tanggung jawab pengirim asal atas keterlaksanaannya transfer dana sampai dengan pengaksepan bank penerima akhir. Dengan adanya jaminan dari bank pengirim asal ini diharapkan ada kepastian terhadap transfer dana tersebut sampai ke penerima akhir. Namun, dalam praktek transfer dana, terdapat klausula bank selaku pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah pengirim dana sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 54 dan 56. Selanjutnya, pandangan beberapa ulama dan tokoh tentang transfer. Menurut Rosen dan Geyer, terdapat dua jenis transfer, yaitu transfer bersyarat atau conditional grants dan tidak bersyarat atau unconditional grants. Transfer bersyarat merupakan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat. Transfer tidak bersyarat merupakan transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang pengelolaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus atau DAK dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Menurut perspektif mayoritas ulama kontemporer seperti Khadijah Nabrawi, Muhammad Usman Zubair, dan Muhammad Ibrahim Abu Syadi, transaksi transfer uang dalam negeri masuk dalam kategori akad pemberian kuasa dengan upah atau wakalah bi'ajr, di mana nasabah atau muwakil pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak bank atau wakil penerima kuasa untuk mentransfer sejumlah uang ke pihak yang dituju, dengan konsekuensi sang nasabah harus mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank. Oates menyatakan fenomena Fly-Poyer Effect dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik atau bukan biaya marginalnya. BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis, dan tidak perlu antri, seperti hal yang di bank umum. Jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk yang disebut BRI Link. Sharing knowledge atau transfer pengetahuan merupakan suatu proses pengubahan tacit knowledge menjadi explicit knowledge.
agar dapat diterima dengan lebih mudah oleh pihak lain. Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya adalah jasa pelayanan transfer dana. Jasa bank ini sering dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat luas. Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dan sistem elektronik, maka bank mengeluarkan alternatif baru dalam kegiatan transfer dana yang sebelumnya menggunakan sarana warkat atau paper based, yaitu dengan menggunakan sebuah kartu atau bank card yang disebut dengan ATM. ATM atau Asynchronous Transfer Mode atau anjungan tunai mandiri adalah suatu perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank atau teller. Berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai cybercrime, hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi menggunakan ATM dapat terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang digunakan adalah dengan menggunakan PIN. Tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu merugikan pihak-pihak bank dan nasabah karena pelaku menggunakan perintah transfer dana palsu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.